Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang saya cintai, semoga sahabat semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Mereka selalu beribadah dan tak pernah melakukan kemaksiatan. Selain memuji Allah, para malaikat juga sering mendoakan kepada manusia. Banyak sekali dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwa malaikat selalu berdoa untuk orang-orang mukmin, baik doa umum maupun doa khusus, karena amal soleh yang khusus. Di antara contoh doa malaikat secara umum adalah dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi, "Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Al-Ahzab 43. Sementara doa malaikat yang dipanjatkan secara khusus banyak disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa kebaikan para malaikat diperuntukkan bagi setiap orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga. Sehingga dia duduk, apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Kita tidak boleh enggan dan malas untuk menjenguk mereka yang sedang sakit, karena setiap langkah kita akan disertai oleh puluhan ribu malaikat, bahkan sampai 70.000 malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan 70.000 malaikat agar mendoakan orang yang dengan ikhlas menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya, yang akan bersolawat kepadanya pada waktu siang kapan saja hingga sore, dan pada waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk saudara sesama muslim yang sakit pada waktu pagi, melainkan 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga waktu sore. Apabila ia menjenguknya pada waktu sore, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga waktu pagi. Ia pun akan mendapatkan taman di surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Menjenguk orang yang sakit diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Bara bin Azib radhiyallahu an meriwayatkan, Nabi menyuruh kita 7 hal dan melarang kita 7 hal. Beliau menyuruh kita untuk mengantarkan jenazah, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang teraniaya, melaksanakan sumpah, dan menjawab salam, dan mendoakan orang yang bersin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita memakai wadah bejana dari perak, cincin emas, kain sutra, sutra halus, sutra kasar, dan istabrak, sutra tebal. Bukhari Muslim. Sungguh keutamaan dan kenikmatan besar yang akan diperoleh untuk orang yang mengunjungi orang yang sedang sakit. Bukan hanya 1, 10, atau 100, atau 1000 malaikat, tetapi 70.000 malaikat yang akan mendoakannya. Coba kita bayangkan, pernahkah kita didoakan oleh orang dengan jumlah sebanyak itu dengan ikhlas? Saya yakin kita belum pernah mendapatkannya. Dengan melalui amalan tersebut, kita akan didoakan oleh 70.000 malaikat yang suci, tidak pernah berbuat dosa atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh doa malaikat sudah pasti mustajab.
Didoakan oleh orang-orang yang soleh saja kita sudah sangat senang, apalagi didoakan oleh para malaikat. Bahkan doa malaikat tersebut tidak hanya dalam satu waktu. Bayangkan apabila kita menjenguk saudara sesama muslim yang sedang sakit pada waktu pagi, saat itu juga 70.000 malaikat mendoakan kita hingga waktu sore. Dan jika kita menjenguknya pada waktu sore atau malam, maka kita akan didoakan hingga pagi hari. Apabila kita hitung, dalam 12 jam ada 70.000 malaikat yang mendoakan kita. Adakah orang yang melakukan hal tersebut kepada kita? Saya kira satu pun tidak ada. Bayangkan saja, 70.000 malaikat mendoakan kita dalam waktu yang cukup lama tanpa henti. Selain itu, orang yang menjenguk orang yang sedang sakit juga akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia akan mendapatkan taman di surga. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dalam hadis lain bahwa disebutkan bahwa orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, langkahnya dihitung sebagai langkah kebaikan dan kelak akan mendapatkan tempat tinggal di surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjenguk orang yang sakit, maka penyeru dari langit, malaikat berseru, kamu telah melakukan kebaikan dan langkah-langkahmu juga baik, dan semoga kamu telah mendapatkan tempat tinggal di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit diibaratkan dengan orang yang sedang memetik buah-buahan di taman surga. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjenguk saudaranya yang sakit, maka ia senantiasa berada di kurfatul jannah sampai ia pulang. Lalu ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah kurfatul jannah itu? Rasulullah SAW bersabda, memetik buah-buahan di surga. Hadis riwayat Muslim. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Ia menjawab, wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam. Allah berfirman, tidaklah kamu mengetahui bahwa hambaku si fulan sakit tetapi kamu tidak menjenguknya? Tidaklah kamu tahu bahwa jika menjenguknya, niscaya kamu akan mendapatiku di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Melihat begitu besarnya keutamaan dan pahala bagi orang yang menjenguk orang yang sedang sakit, semuanya orang pasti menginginkannya. Betul begitu saudaraku? Malaikat menyertai kita untuk mendoakan para penjenguk orang yang sakit. Maka dari itu, marilah kita terus berkarya mengumpulkan pundi-pundi emas sebagai tabungan hari kelak nanti dengan memperbanyak amal kebaikan, baik dalam koridor habluminan nas, hubungan horizontal, maupun habluminallah, hubungan vertikal. Sesungguhnya kita tidak tahu amal kita yang mana yang menjadi sebab utama datangnya rahmat bagi diri kita. Berapa banyak rahmat Allah dilimpahkan kepada seseorang karena amal-amal yang kelihatannya sepele, kecil, yang menjadi rutinitas. Siapa tahu ridho Allah pada amal-amal yang kecil pahalanya, begitu sebaliknya. Nabi SAW bersabda, janganlah engkau remehkan kebaikan sekecil apapun itu, walau engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berbinar menyenangkan. Hadis riwayat Muslim. Namun kenapa masih banyak di antara kita enggan menjenguk orang yang sedang sakit? Apakah mereka tidak mengetahui keutamaan dan pahala dari amalan ringan ini? Semoga dengan adanya video ini kita bisa memetik ilmu dari isi video ini, dan semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang selalu didoakan oleh para malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.